Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004, kelas PTNA. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Di sini saya akan mereview kembali materi metabolisme lemak dan menjawab 6 pertanyaan dari dosen saya, yaitu Ibu Tatif Widianasari, SPT-MP. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme lemak. Nah, proses metabolisme lemak ini kita misalkan ketika kita memakan keju ataupun ketika kita makan goreng-gorengan. Makanan besar ini kemudian akan dihancurkan atau dicerna oleh garam empedu membentuk molekul lemak. Lalu selanjutnya molekul lemak ini akan diuraikan oleh enzim lipase membentuk molekul asam lemak dan gliserol. Lalu keduanya ini akan diabsorpsi oleh junjut halus untuk menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, hasilnya ini nanti akan disimpan di dalam jaringan adiposa, kemudian sisanya nanti akan diekskresikan atau akan dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan proses dari degradasi asam lemak tak jenuh. Di sini sebagian besar asam lemak tak jenuh itu berada dalam konfigurasi cis. Nah, masalahnya ini nih, enzim enoil koenzim A hidratase hanya akan bereaksi pada senyawa trans. Maka konversi dari cis menjadi trans itu hanya dapat dilakukan oleh dua enzim. Enzim yang pertama yaitu enzim enoil koenzim A isomerase, dan yang kedua itu adalah enzim 2,4-dienoil koenzim reduktase. Lalu degradasi Fa ini dalam jumlah C ganjil pada akhir dari beta oksidasi akan menghasilkan asetoasetil koenzim A yang kemudian akan dipecah menjadi sehingga menghasilkan propionil koenzim A dan asetil koenzim A. Kemudian propionil koenzim A ini akan diubah menjadi metil malonil koenzim A, kemudian membentuk suksinil koenzim A. Oke, baik, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengertian dari lipolisis. Nah, lipolisis itu adalah merupakan serangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh kita, di mana lemak akan dipecah menjadi gliserol dan free fatty acid atau asam lemak bebas. Kemudian pengertian dari lipogenesis, yaitu merupakan proses metabolisme di dalam tubuh di mana asetil koenzim A itu akan diubah menjadi trigliserida untuk disimpan di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya pengertian dari ketogenesis. Ketogenesis itu merupakan pembentukan keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung pada hepar atau hati. Lalu yang terakhir itu pengertian dari eksterifikasi. Eksterifikasi itu adalah proses terjadinya pembentukan ester yang tergantung pada asam karboksilat dan alkohol yang digunakan sebagai prekursor. Nah, prekursor ini tuh digunakan untuk bereaksi yaitu pada asam karboksilat dan alkohol. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai jelaskan proses 4 proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama yaitu ada tahap dihidrogenasi, yaitu adalah proses yang dibantu oleh enzim enoil koenzim A dehidrogenase. Nah, pada tahap ini terbentuklah ikatan rangkap antara C2 dan C3 sehingga melepaskan 2 atom H dari masing-masing C2 dan C3 yang nantinya akan ditangkap oleh flavin adenin dinukleotida atau FAD
sehingga terbentuklah FADH2. Nah, pada tahap yang kedua yaitu adalah tahap hidrasi yang dibantu oleh enzim enoil koenzim A hidratase yang menghidrasi ikatan rangkap tran. Nah, pada tahap ini dibutuhkan molekul air atau H2O yang nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya, dan C2 satu atom hidrogennya akan menempel sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3. Nah, yang ketiga itu adalah tahap dehidrogenasi yang dibantu oleh enzim hidroksi esil koenzim A dehidrogenase. Ya, tujuannya yaitu untuk melepaskan 2 atom H pada C3 sehingga pada C3 akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Lalu atom H ini nantinya akan berikatan dengan NAD+ sehingga terbentuklah NADH. Yang terakhir itu adalah tahap tiolisis. Tahap tiolisis ini itu dibantu oleh enzim beta ketoliase. Nah, yang terjadi pada tahap ini itu terjadi pemotongan antara C2 dan C3 sehingga nantinya akan menghasilkan satu gugus asetil koenzim A yang terdiri dari 2 atom karbon dan asetil dan asil koenzim A atau asam lemak yang berikatan dengan koenzim A pada jumlah atom karbonnya itu sudah berkurang sebanyak 2. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Nah, yang pertama yaitu pencernaan. Dalam metabolisme, lipid pencernaan adalah pemegang peranan penting, di mana prosesnya itu memecah trigliserida menjadi unit monogliserida dengan bantuan yang namanya enzim lipase. Namun, enzim lipase ini kurang memiliki peranan penting dalam lambung kita, kecuali jika ada gangguan pada pankreas kita. Nah, untuk proses pencernaan lemak itu pertama-tama dimulai dari mulut, kemudian melalui proses pencernaan kimiawi yang disebut dengan lipase lingual. Nah, makanan yang mengandung kolesterol itu ketika dicerna tidak akan pecah oleh enzim lipase, namun akan tetap utuh sampai memasuki sel epitel. Setelah itu, lemak akan masuk ke lambung serta pencernaan mekanis dimulai. Namun sebagian pencernaan dan penyerapan lemak terjadi setelah mencapai usus halus. Kemudian, kelompok lipase dan pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu itu disekresikan ke usus halus untuk membantu proses pemecahan trigliserida. Nah, lalu yang berikutnya yaitu adalah tahap penyerapan lemak pada usus halus. Trigliserida yang sudah dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol itu bersamaan dengan kolesterol, maka mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Nah, kemudian asam lemak dan monogliserida itu biasanya meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Nah, dalam hal ini sitosol adalah sel epitel di mana asam lemak dan monogliserida direkomendasi menjadi komponen trigliserida. Dalam sel sitosol, sel epitel tersebut, trigliserida dan kolesterol itu dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang sudah dicerna dan melakukan proses perjalanan melalui aliran darah menuju adiposa dan jaringan tubuh lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah tahap transport lemak. Nah, ketika kita memakan makanan dari sumber lemak, contohnya itu daging merah, setelah dicerna, lalu akan diabsorpsi oleh usus halus masuk ke peredaran darah, kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron. Nah, jadi awalnya itu lemak yang kita makan akan diemulsifikasi dengan bantuan garam empedu di usus halus. Dengan ini memungkinkan droplet lemak yang besar bisa menjadi droplet lemak kecil, sehingga bisa diabsorpsi oleh usus halus yang bentuknya misel.
Kilomikron kemudian akan membawa TAG dari sel mukosa usus halus ke organ lain seperti jantung, otot, dan jaringan lemak. Lalu TAG yang disintesis dari hati akan dibawa very low density lipoprotein ke organ lain. Kemudian setelah mencapai organ target, maka di kapiler triacylglycerol akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu asam lemak bebas akan diserap dan sisanya akan dibawa oleh serum albumin menuju ke sel lain. Maka asam lemak yang telah masuk ke dalam sel akan diubah menjadi energi dan diubah menjadi TAG acylglycerol untuk disimpan di adiposa.